Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Fadlur Rahman Anindrias dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan tugas satu dari strategi dan media pembelajaran. Saya akan membahas dan memberikan komentar serta pendapat dari 5 jurnal, yang dimana saya memilih Project Based Learning. Seperti yang kita telah ketahui, Project Based Learning adalah strategi pembelajaran berbasis proyek, di mana guru memberikan sebuah proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk membantu memahami pembelajaran. Project based learning ini biasanya diterapkan pada mata pelajaran yang lebih membutuhkan praktek secara langsung ketimbang ceramah dan teori saja. Langsung masuk ke jurnal pertama yang ditulis oleh Nugroho Wibowo tahun 2020, berisi evaluasi penugasan berbasis proyek, yaitu pembuatan video tutorial yang diberikan pada masa pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mengetahui adanya ketertarikan belajar serta peningkatan kreativitas dan percaya diri setelah menyelesaikan penugasan tersebut. Subjek penelitiannya yaitu kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan, SMK 1 Sabtu Sari. Lalu jurnal selanjutnya, Jurnal Penelitian Siti Mega Variaton dan Nusdarti tahun 2019 membahas keefektifan Project Based Learning dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Populasi penelitiannya yaitu kelas 11 PM2 dan 11 PM3, SMK Negeri 2 Semarang, jurusan pemasaran. Kelas 11 PM2 ini menjadi kelas kontrol dan diterapkannya metode pembelajaran konvensional. Sedangkan kelas 11 PM3 ini menjadi kelas eksperimen dan diterapkannya pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Selanjutnya, Jurnal Rahima Anafi Soleha dan Kardoyo tahun 2015 meneliti kurangnya keterampilan siswa SMK PGRI Batang jurusan pemasaran dalam memberikan solusi terhadap keluhan dan keberatan pelanggan. Dalam mata pelajaran komunikasi bisnis, terdapat kompetensi dasar, yaitu memberi solusi terhadap keluhan dan keberatan pelanggan. Di sini peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga bagaimana mereka dapat menerapkannya. Maka perlu digunakannya model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik, dalam hal ini project based learning. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Titi Pratitis dan Jalus Jama tahun 2020 berisi mengenai pengembangan dan evaluasi modul yang berbasis project based learning. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 Tata Kecantikan SMK swasta PAB 12. Pada kompetensi dasar, desain keriting rambut menunjukkan kurangnya kreativitas dilihat dari hasil belajar peserta didik, di mana 55% tidak mencapai nilai KKM. Kenapa? Karena kompetensi tersebut membutuhkan praktek secara langsung. Jadi peneliti menambahkan sebuah modul berbasis proyek yang berisi teks, gambar, dan juga langkah kerja. Selanjutnya, jurnal penelitian Cucu Sutiana dan Bandi Sobandi tahun 2022 berisi penggambaran model pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan budaya lokal. Keterampilan dalam membuat batik merek Ngibing dipadukan dengan budaya lokal Tasikmalaya yang proses yang dilalui oleh siswa SMK Negeri 3 Tasikmalaya, jurusan Desain dan Produk Karya Tekstil. JBL di sini dipadukan dengan pembuatan batik melalui teknik digital printing sehingga generasi muda lebih mengenal dan tertarik dengan batik Tasikmalaya. Dari beberapa jurnal yang sudah saya paparkan sedikit tadi, setiap jurnal memiliki fokus penelitiannya masing-masing yang membuatnya berbeda dari jurnal lainnya. Walaupun masih sama-sama berbasis pembelajaran berbasis proyek. Kesamaan hal lainnya tentu saja subjek penelitian yaitu siswa SMK yang bidang vokasional atau mengutamakan keterampilan, walaupun tadi jurusannya banyak dan berbeda-beda. Lalu persamaan lainnya juga bisa dilihat dari hasil penerapan project based learning terhadap peserta didik. Jadi ada meningkatnya keterampilan dan aktivitas dalam pembelajaran, kemudian ada meningkatnya kreativitas dan juga kepercayaan diri, serta meningkatnya soft skill dan keterampilan kerja. Hal ini dikarenakan peserta didik dapat terlibat secara langsung untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian hal yang berbeda, kalau dilihat dari masing-masing jurnal, jurnal pertama implementasi PJBL diberikan pada masa pandemi, sehingga banyak sekali tantangannya. Jurnal yang kedua yang ditulis oleh Siti Mega Variaton dan Rusdarti melakukan penelitian dengan membandingkan dua kelas yang menggunakan model pembelajaran berbeda. Kemudian jurnal ketiga justru memberikan solusi secara langsung terhadap model pembelajaran yang kurang tepat sebelumnya, di mana kompetensi dasar memberikan solusi terhadap keluhan dan keberatan pelanggan yang tadi membutuhkan praktik secara langsung ketimbang ceramah saja. Selanjutnya, jurnal keempat mengevaluasi modul yang dikembangkan untuk siswa SMK jurusan Tata Kecantikan. Kemudian jurnal terakhir, yaitu jurnal penelitian Cucu Sutiana dan Bandi Sobandi, membandukan project based learning dengan budaya lokal batik Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilakukan karena letak sekolah yang berada di Tasikmalaya. Sama halnya dengan jurnal pertama yang prakteknya harus dilakukan secara video. Kenapa? Karena
Penugasan tersebut diberikan pada masa pandemi, di mana waktu itu sekolah sedang ditutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.